Orang bakal sedekah ketika dia lagi nggak ada. Kenapa nggak ada? Contoh gini, gue punya uang 100.000, itu bakal gue sedekahin 50.000, ya kan? Setengahnya dong. Setengahnya. Tapi ketika gue kaya, gue punya 100 juta, nggak mungkin gue setengahnya gue kasih orang 50 juta. Bener nggak? Bener. Bener nggak? Pasti tetap ya 50.000 juga. Tetap 50.000 juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Porcil TV dengan gue hoster kece di channel Porcil TV, Bemo. Hari ini kita kedatangan teman kita, sosok seorang pemain tarkam internasional, ya kan? Dan juga dia ini punya beberapa ini kegiatan sosial yang sangat membantu masyarakat pada kala pandemi seperti ini. Daripada berlama-lama, langsung aja kita kenalan sama teman kita ini. Selamat malam, bro. Malam, bro. Gila, kenalin bro ke teman-teman channel Porcil TV. Oke, teman-teman, nama gue Iwal. Kerjaan sehari-hari nganggur sih. Kebanyakan main bolanya daripada nyari duitnya. Main bola dapat duit kan? Kadang-kadang. Gue juga bingung nih, sebenarnya mau bahas apaan, temanya ngalor ngidul juga gue nggak tahu. Ya namanya kan ngalor ngidul nih, kita ngobrol ntar ke kalor, ntar ngidul gitu. Bener. Gitu. Nah, Bang Iwal ini kan kalau yang gue lihat-lihat di snapgram gitu, ya kan main bola mulu nih bang. Tuh. Itu tuh kelas itu dipanggil atau emang punya tim sendiri bang? Jadi, gue tuh awalnya ikut komunitas sepak bola. Kebetulan komunitasnya itu namanya Bola Satukan Kita. Oh iya. Nah, komunitas itu bergerak juga di sosial. Jadi, gue tertarik sih di situ. Karena setiap tahun tuh kita bikin acara buat anak yatim. Oh, bukan hanya olahraga Bukan ya? cuma olahraga. Jadi awal kebentuknya tuh jadi dari pemain-pemain pro yang libur pas liga selesai, terus bulan Ramadan nggak ada kegiatan, akhirnya kita buat kegiatan amal. Oh. Kita kumpulin dari teman-teman pro semua, pemain-pemain pro semua, dengan cara lelang jersey mereka gitu. Oh, lelang jersey. Lelang jersey. Jadi berapapun nominal yang didapat, pure itu 100% digunain buat aksi gitu. Santunan. Iya, santunan gitu. Itu banyak pemain pro. Jangan-jangan abang pemain pro juga nih, mantan pemain pro nih. Roma apa ya? Nah, kalau ngelihat kadang-kadang pakai baju juga beda-beda tuh bang. Itu panggilan juga berarti bang? Iya, kadang ada dari teman-teman komunitas lain ngajak main lagi gitu. Jadi kan sebenarnya balik lagi ke nama tim awal gue sih, komunitas awal gue Bola Satukan Kita, karena kan di bola itu kayak kita jadi banyak temen, kita jadi kenal beberapa karakter orang di sana gitu kan. Ya intinya silaturahminya dapet sih gue di komunitas itu gitu. Jadi ketika gue main ke sana ada temen, gue main ke sini ada temen gitu aja sih. Nah, iya bang. Nah, dari permainan bola yang abang udah mainin nih, itu paling tinggi tingkatan juaranya tuh di tingkatan juara kecamatan atau udah nyampe nasional bang? Terakhir di Jakarta Super League sih 2018 itu udah nggak sampai juara, cuma lolos fase grup. Cuma fase grup. Lolos fase grup. Kalau juara satunya? Juara 3 waktu itu Nitro Cup. Nitro Cup. Iya, itu jadi apa namanya? Turnamen antar komunitas se DKI Jakarta. Oh, banyak ya ternyata Iya. turnamen antar komunitas bola itu. Nah, dari setiap main bola nih, ya banyak lah cedera. Cedera paling parahnya apa bang? Lutut sih, ini sekarang masih kena nih lututnya. Si kena nih lutut. Baru kena kemarin tuh lutut. Gara-garanya tuh
gue juga salah satu orang yang sering begadang sih ya. Ngaruh tuh. Ngaruh banget kalau begadang terus paginya dipaksa main bola itu ngaruh banget sih. Ya, lagi begadang besoknya main bola. Nah, itu kan cedera parah tuh ya. Nah, kalau lagi main bola kartu merah udah berapa kali, Wah, Bang? itu julukan gue tuh si Raja Kartu deh. Kebetulan posisi gue juga kan stopper kan di belakang. Itu Raja Kartu. Pokoknya tiap main pasti dapat kartu sampai wasit udah hafal deh. Wah, ini dia nih tukang kartu. Pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat itu. Aduh, Kacau deh itu dah. si Raja Kartu keren juga julukannya, Bang ya. Nah, dari main bola, hari ini masa pandemik. Awal-awal pandemik itu bola stop, bener-bener stop juga tuh, Bang. Stop bola, stop karena lapangan juga nggak boleh dipakai. Terus otomatis tarkaman juga berkurang kan gitu. Panggilan tarkaman berkurang. Jadi gua agak bingung nih, aduh gimana caranya gitu, pemasukan nggak ada kan gitu. Penghasilan Iya. Penghasilan nggak ada nih gitu. Berpengaruh. Usaha gue juga mandek kan gitu. Nah di situ gue juga bingung gimana caranya itu timbullah ide ada temen yang kita berempat awalnya. Gimana ya Wal biar caranya kita tetap dapat pemasukan gitu kan. Seenggak-enggaknya pun bisa ngebantu teman-teman yang lain nih kayak yang usahanya mandek-mandek masih tetap eksis gitu di masa pandemi kayak gini gitu kan. Gue bilang kenapa nggak kita coba bikin aksi nasi Jumat Berkah, gue bilang gitu kan. Wah, aksi nasi Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jadi Gimana tuh coba? tujuan kita awalnya itu ngebantu teman-teman di komunitas yang punya usaha kuliner. Kita beli nasinya. Awalnya gue berempat sama teman-teman gue ada benar-benar patukan dana pribadi. Gue beli tuh ke si A, misalnya kalau si A dia dagang ayam penyet. Karena pandemi gini kan susah juga ya kan. Iya benar. Nggak boleh buka sampai malam gitu. Sedangkan namanya usaha mereka kan usahanya malam. Iya. Kebanyakan bukanya kan gitu. Akhirnya kita beli ya, kekumpul uangnya kita bagiin juga ke orang-orang yang membutuhkan. Kayak pekerja-pekerja malam kayak Gojek gitu kan segala macam. Memang sih kecil cuman menurut gua bermanfaat gitu. Maksudnya gini loh, gua gini nih. Misalkan gua jadi driver online gitu kan. Penghasilan gua pas pandemi cuma 50.000. Sedangkan kebutuhan sehari-hari gua harus cari uang sehari itu 100.000 gitu. Iya. Kalau gue pakai buat makan 10.000, tinggal 40.000, masih minus banyak dong. Iya benar. Dengan adanya aksi nasi ini, gue ngasih nasi buat dia, seenggaknya dia bisa nge-save uang 10.000 dia itu untuk makan besoknya gitu. Itu sih tujuan awalnya gitu. Dan lama-kelamaan alhamdulillah, sebenarnya cuma iseng-iseng aja posting-posting di IG, bukannya bermaksud ria ya, cuman kayak pengen gue mau ngajak teman-teman gue, follower gue buat ngelakuin hal itu gitu loh. Akhirnya ada yang, bang gue ikutan dong, oh boleh. Gimana bang caranya? Gue sih nggak terpatok lo harus transfer karena kan uang sensitif ya. Iya uang sensitif. Gue bilang gini aja bang, lo punya makanan apa di rumah, atau lo punya snack, atau lo punya aquadus juga nggak apa-apa. Maksud gue nanti tinggal gue combine aja sama yang gue punya nih gitu loh. Tinggal gue bagi-bagiin. Tapi kadang-kadang mereka, wah agak repot bang gitu. Karena kan rumah mereka jauh. Iya jauh. Dari gue kan jauh. Akhirnya dengan sistem kepercayaan, gue transfer deh bang. Sekian. Oh iya, uang lo gue beliin makanan dengan harga sekian ya. Berarti lo nyumbang sekian bob. Gue bilang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sih masih tetap berjalan. Cuma kemarin libur gara-gara lebaran aja sih. Oh berarti pas mendekati lebaran itu libur dulu. Libur dulu. Ya kan teman-teman mungkin abang juga kan harus nguber target ya, juga. Bro, sibuk juga nyari buat beli baju anak kan gitu. Ngurusin, kita tujuan kita baik ngurusin masyarakat benar. gitu, umat. Sedekah juga kan nggak bisa kalau kita juga masih kekurangan kan nggak bisa juga. Iya. Gitu aja sih, jadi emang seru sih kayak gitu, maksudnya
ada kepuasan tersendiri bisa bantu orang lain gitu kan di tengah pandemi. Emang kita juga susah, cuman kan ada yang lebih susah dari kita gitu. Bener sih bang. Kadang-kadang juga ngelihat ada yang ngemis, kadang-kadang kita mikir kita dapat duit aja susah, tapi kita juga kadang-kadang mikir ya udah kita kasih gitu bang ya. Betul. Karena gini loh, menurut gua orang bakal sedekah ketika dia lagi nggak ada. Kenapa nggak ada? Contoh gini, gue punya uang 100.000, itu bakal gue sedekahin 50.000, ya kan? Setengahnya dong. Setengahnya. Tapi ketika gue kaya, gue punya 100 juta, nggak mungkin gue setengahnya gue kasih orang 50 juta. Bener nggak? Bener. Bener nggak? Pasti tetap ya 50.000 juga. Tetap 50.000 juga kan? Bener. Makanya gue kayak berdoa sama Tuhan itu, Tuhan, gue nggak mau jadi orang kaya, gue mau jadi orang serba kecukupan aja gitu. Karena gue mikir kalau gue kaya nanti nggak mungkin setengah harta gue sedekahin ke orang gitu. Karena gue yakin nih setiap orang juga pasti begitu deh. Harta kekayaan 500 juta nggak mungkin 250 jutanya itu disumbangin, nggak mungkin. Bener bang. Tapi ketika lu punya uang 10.000, lu ngasih 5.000 atau 3.000, lu ikhlas gitu. Ikhlas, bener nggak? Iya. Kalau lu punya uang 250 juta, lu sedekahin setengahnya, yakin gua lu bakalan ngapain ya gua sedekahin ya? Tahu gitu gua bikin usaha bla 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 segala macem kan gitu. Iya, lebih mikir bikin usaha ketimbang harus nyumbang setengahnya gitu. Betul. Makanya gue bilang ini momennya pas di saat gue juga lagi nyungsep usaha gue, ya berbagilah gue bilang gitu, karena apa yang gue kasih ke orang pasti bakalan balik lagi ke gue gitu, walaupun nggak ke gue ya mungkin ke anak gue atau ke keluarga gue yang lain atau kemana gitu. Walaupun nggak balik di dunia, insya Allah ya insya balik Allah. di akhirat nanti ya bang ya. Tabungan kita juga buat masa depan. Tapi ya alhamdulillah sih teman-teman bola juga, bang gue ikutan. Ya jadi lama-lama dari yang tadinya cuma 20 porsi, 20 box segala macam sampai terakhir itu paling banyak gue 250 box. Wih. Itu alhamdulillah banget tuh. Cuma saking keteterannya sekarang gue cuman 100 box aja lah per minggu. Jadi gue save buat minggu depannya biar program gue itu nggak putus gitu. Sekarang kalau gue minggu ini gue fullin semua nih, kalau minggu depan cuma 20 box lagi balik lagi ke 20 box kayaknya gimana gitu. Lebih baik gue save nih buat minggu depan. Jadi gue bagi-bagi biar program gue itu tetap jalan gitu. Nah, sepanjang pandemik udah ngelakuin hal kebaikan seperti ya kayak tadi abang bilang gitu kan. Nah, berarti kita ini di masa pandemik ini benar-benar ekonomi lumpuh Lumpuh ya. semua. Nah, makanya dari situ ya kita juga kan punya pemikiran gitu ya untuk sedekah ya. Nah, berapa banyak temen-temen lu yang respect saking lu bikin hal seperti ini bang? Kalau dibilang respect sih lumayan banyak, tapi yang lebih banyak hatersnya juga banyak. Tahu sendiri kan kalau kita update di Snapgram ya, wah riak banget sih lu gitu, terang-terangan banget lu nyumbang gitu kan. Gue cuma berpikir gue balikin lagi, gue nyumbang terang-terangan, ya nggak apa-apa, ketimbang lu udah nggak nyumbang, tapi lu ngujat gue secara terang-terangan gitu loh, bener gak? Iya bener sih bang, padahal yang udah kita lakuin itu hal baik. Iya, gitu loh. Sekarang sih, zaman sekarang mah orang ngelakuin kebaikan juga ada aja sih yang kayak paling cuma pansos apa segala macam. Cuma gue pikir ya persepsi masing-masing lah gitu loh. Intinya gue sama teman-teman gue ya gimana caranya program gue harus tetap jalan gitu loh. Nah itu emang berarti ya program dari 4 orang itu? Awalnya berempat. Nah, kalau sekarang yang kan lu bilang tadi keteteran tuh ya. Nah itu lu yang bagiin sendiri atau gimana? Oh enggak, jadi gini. Gue ada beberapa teman-teman juga, misalkan kayak di Tangerang udah ada. Gue kerja sama mereka, jadi misalkan donasinya udah cukup banyak gitu ya, banyak. Gue oper ke mereka, lo buat nih 50 porsi, lo bagiin daerah Tangerang ya, gue bilang gitu. Gue cuma juga minta videonya karena untuk dokumentasi gue dong, dan pertanggungjawaban gue ke donatur gitu loh. Terus ada juga di Kemang, dan belum lama
Lebaran kemarin, alhamdulillah dari ACT itu ngasih beras 50 kilo. Tapi udah udah di packing 2,5 kilo. Jadi itu kita bagi-bagiin, kita kasih amplop ke panti jompo, terus panti asuhan. Kadang-kadang kita yang ngasih ke ACT, tapi ini ACT bisa ngasih ke abang ya? Itu dia, makanya juga nggak ngerti tuh, ya the power of sosmed sih jatuhnya sih. Iya sih. The power of sosmed. Berarti followers abang nih banyak nih ya? Juga belum nyampe 2000 belum sampai. Kirain udah centang biru gitu, udah kayak artis-artis gitu. Ya, kirain ya kan. Nah, pengalaman-pengalaman selain main bola gitu bang, terus juga tadi udah sedekah-sedekah, selain pengalaman 2 itu apalagi bang kira-kira pengalamannya bang? Pengalaman banyak sih, kayak usaha juga lumayan dari dulu, mulai usaha dari SMA udah mulai usaha tuh. Jadi di keluarga gue itu kan, bilang gue Padang nih ya. Dari kuliah itu gue gak dikasih uang jajan, jadi cukup bokap gue modalin gue nih, bro, lu gue kasih uang sekian puluh juta berapa gitu, itu lu puterin, gue puterin. Kalau lu berhasil ya lu nikmatin sendiri, tapi kalau lu gagal ya udah itu resiko lu gitu. Jadi nggak pernah yang namanya gue kayak minta ke orang tua atau gimana. Sehari-hari misalkan kebanyakan kan anak kuliah zaman sekarang itu kan ada lah minta uang jajan buat kuliah. Kalau gue nggak, bener-bener dikasih brok dari awal sekian, lu puterin nih duit, gimana caranya ini bisa beranak nih duit gitu. Berarti dulu juga ya kalau mungkin kalau biaya sekolah masih dibayarin gitu ya, cuma urusan uang jajan ya. Uang jajan, terus keperluan gue ya kayak rokok apa, gue mau nongkrong di mana ya nyari sendiri. Iya sih gitu. Karena ya orang tua dulu juga bilang, lu mau ngerokok cuma ya, asal bisa nyari duit sendiri gitu ya. Lu pesen orang tua yang benar-benar sakral buat para perokok. Lu buat diri lu sendiri lu nggak bisa nyukupin, gimana lu buat orang lain kan gitu jadinya. Iya. Nah, jangka planning gue ke depan, gue sama teman-teman gue tuh mau buat kayak supermarket, tapi buat orang-orang yang nggak mampu. Gitu loh, kayak misalkan gue sama donatur-donatur yang lain stok sembako, dan gue pun mengajarkan orang yang mau beli itu berdonasi. Caranya gimana? Gue sediain beras, gue sediain apa segala macam, mereka beli berapapun uangnya, taruh di kotak amal, tinggal mereka ambil kebutuhan mereka apa. Mereka butuh beras, oke, silakan ambil gitu loh. Berapapun kita terima. Jadi kita nggak patokin gitu loh. Tuh ya mudah-mudahan tercapai sih bang ya. Sama mudah-mudahan. Ya buat teman-teman channel Porcil TV ya, kalau buat mau donasi juga bisa. Ntar boleh. Ada IG-nya apaan bang? Kita nggak ada IG sih. Enggak, kalau biasanya kan abang langsung ke IG pribadi abang. Oh, IG pribadi. Nah, IG pribadinya apaan bang? Iwal_3. Iwal_3. Catet tuh, follow, siapa tahu mau nyumbang ya kan. Boleh banget, itu terbuka banget kok buat teman-teman yang mau ikut donasi. Mau ikutan juga sok, kita welcome gitu loh. Mau ikutan bagi-bagi segala macam ya gas terus gitu, karena kan benar-benar transparan. Kita dapat uang sekian, kita beliin, kita bagi-bagi sendiri gitu. Nah, terakhir nih bang, gue mau minta quotes lu. Iya, gue mau minta quotes lu. Berat nih. Dimana kan lu ngejalanin sosial nih, ya kan, kegiatan sosial yang memang banyak, cuma kan lu juga salah satunya ini yang kan bikin kegiatan sosial. Nah, gue mau minta quotes lu untuk teman-teman yang nonton di channel Porcil TV ini, quotes sedekah, quotes berbagi gitu bang. Berat ini. berat ya berarti. Intinya gini aja sih, buat teman-teman Porcil sekalian, karena hidup kita ini kan pemberian dari Tuhan gitu loh. Namanya pemberian, kita hidup diberi,
kita udah hidup nih, berarti ya harus tetap berbagi gitu loh. Jadi saling memberi aja gitu loh. Apa ya? Karena hidup adalah pemberian ya. Kalau kita hidup itu ya harus saling memberi gitu aja sih. Oke deh Kalau Bang. di gua. Makasih banyak nih Bang Sama-sama. atas waktunya. Suatu kehormatan juga nih diundang di channel Porcil nih. Nih sekali lagi terima kasih udah datang di channel YouTube Porcil TV. Top. Porcil Ya kan? top. Oke teman-teman, channel Porcil TV ingat tuh kalau mau berbagi bisa follow IG-nya Bang Iwal, Iwal_3. Ingat, kita sekarang ini ke masa pandemi, banyak orang yang kesusahan, banyak orang yang membutuhkan. Tapi kalau kita masih punya rezeki lebih, jangan sungkan untuk berbagi. Sedekah nggak bikin miskin. Nah, sedekah nggak bikin miskin. Dah, sampai jumpa kembali di channel Porcil TV selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.